Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermelinda Clarissa Siswaot dari Prodi Akuntansi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai potensi produk pertanian lahan kering di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang produk pertanian lahan kering, mari kita pahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering adalah pertanian atau budidaya tanaman yang memanfaatkan lahan yang tidak digenangi oleh air, atau dengan kata lain, lahan kering adalah lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Hal ini terjadi sebagai akibat dari curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi dan kelembapannya rendah. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan kering yang ketersediaan air tanahnya tidak mencukupi, sehingga masyarakat hanya dapat mengandalkan air hujan untuk mengelola lahan kering. Lahan kering tersebut biasanya ditanami dengan tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dari total potensi lahan kering di NTT sekitar 1,5 juta hektar are, kebanyakan potensi lahan kering ini digunakan untuk menanam jagung oleh setiap rumah tangga tani di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terbanyak berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada sekitar 15% dan paling terendah berada di Kabupaten Flores Timur sekitar 4,6%. Sehingga dari aspek produksi jagung di NTT dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menghasilkan sekitar 588,9600 ton dan termasuk sebagai salah satu sentral produksi tingkat nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2008, jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 416.876 jiwa. Sebanyak 84,95% penduduk adalah petani yang hidup dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga ketergantungan terhadap lahan usaha tani masih sangat tinggi. Produksi dan produktivitas lahan kering yang tergolong rendah mengkondisikan 90,39% masyarakat hidup dengan pendapatan per kapita lebih kecil dari 200.000 per bulan. Komoditi atau produk pangan yang paling banyak diproduksi di Kabupaten TTS adalah padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Pada periode tahun 2013 sampai 2015, produksi jagung di Kabupaten TTS terus meningkat dari tahun ke tahun dan yang tertinggi dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Dengan luas areal panen berturut-turut adalah 66.593 hektar are, 56.951 hektar are, dan 71.900 hektar are. Dan hasil produksi 186.460 ton, 159.463 ton, dan 201.320 ton. Namun pada tahun periode 2015 sampai 2017, produksi jagung kembali menurun, terutama pada tahun 2017. Luas area panen berturut-turut adalah 71.900 hektar are pada 2015, 70.548 hektar are pada tahun 2016, dan 59.549 hektar are pada tahun 2017, dengan hasil produksi 201.320 ton, 211.644 ton, dan 178.647 ton. Sedangkan luas areal panen pada tahun 2015 sampai 2017 berturut-turut kurang lebih dari tertinggi hingga yang terendah, yakni ubi kayu, padi, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Demikian pula dengan perkembangan hasil produksi mengikuti luas areal panen. Untuk tanaman padi juga diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan pada beberapa wilayah sepanjang daerah aliran sungai yang telah dibangun saluran irigasi dengan waktu tanam bervariasi tergantung ketersediaan air. Produksi padi sawah di Kabupaten TTS pada tahun 2014 dengan luas panen 3.123 hektar are menghasilkan gabah kering giling sebanyak 10.659 ton dan beras sebanyak 7.106 ton. Sedangkan padi ladang dengan gabah kering giling sebanyak 276 ton dan beras sebanyak 184 ton. Dan pada tahun 2017, luas panen
untuk padi sawah sebanyak 5.528 hektar are dengan hasil produksi 27.640 ton. Sementara itu, untuk padi ladang dengan luas panen 51 hektar are dengan hasil produksinya sebanyak 153 ton. Sementara jenis tanaman lain seperti umbi-umbian, pisang, dan kacang-kacangan masih dikembangkan masyarakat sebagai tanaman alternatif mengantisipasi gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Khusus untuk jenis tanaman sayur-sayuran, sebagian besar masyarakat telah mengembangkan untuk orientasi peningkatan pendapatan melalui penjualan di pasar. Jenis komoditi atau produk seperti kol, bawang merah, daun bawang, wortel, dan kacang merah tidak hanya mendominasi di pasar kabupaten, tetapi juga telah mendominasi pasokan untuk beberapa pasar di Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT. Beberapa jenis tanaman buah-buahan di Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki potensi yang cukup besar dan mempunyai prospek atau nilai ekonomi sebagai komoditi perdagangan seperti alpukat, mangga, jambu biji, pepaya, pisang, nanas, nangka, sirsak, jeruk besar, dan semangka. Adapun jeruk keprok soe dan apel mana lagi yang mulai dibudidayakan kembali, yang merupakan dua komoditi atau produk unggulan daerah yang harus diusahakan secara profesional untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian di daerah. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Apel soe yang pernah melegenda di tahun 70-an kini coba kembali dikembangkan oleh beberapa orang petani yang ingin mengembalikan soe sebagai sentra buah apel. Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan bisa kembali lega karena apel soe yang sangat terkenal namun punah pada awal tahun 1982 ini sudah dapat dinikmati kembali. Adalah Jis Bao, Luther Lakasanga, dan Willem Toto. Ketiganya adalah pegawai pada kantor Dinas Pertanian TPH Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketiga orang ini sudah belasan tahun mendampingi kelompok tani ikhlas Desa Tubuhwe, Kecamatan Amunuban Barat untuk mempertahankan keberadaan apel soe yang punah pada tahun 1982 silam. Saat ditemui media, Jis Baok mengatakan ia dan kedua temannya selalu datang memotivasi para petani serta memanfaatkan agen hayati, yakni pupuk Takashi, sebuah pupuk organik yang digunakan untuk menyelamatkan pohon apel. Karena pohon apel jenis mana lagi yang merupakan apel asli soe sangat rawan terserang hama Marsonina coronaria yang merusak daun serta membuat pohon apel meranggas lalu mati. Awal mulanya ini kami ada 3 orang. Pertama Pak Luther, Pak Willem, dengan saya. Dan salah satu model yang mereka buat itu adalah namanya pupuk Takashi. Jadi pupuk Takashi itu kita taruh di lingkaran akarnya itu ditabur pupuk Takashi. Setelah tabur pupuk Takashi ditutup kembali. Nah, kenapa sampai kita pakai pupuk Takashi? Karena menggunakan bahan-bahan kimia berarti penyakit yang disebabkan oleh Marsonina coronaria, ya seperti begini. Ini yang sementara ditakuti oleh banyak orang, kita menggunakan agen hayati di dalam akar. Ketika di dalam akar itu ada agen hayati, dia akan menghambat pertumbuhan daripada Marsonina ini. Hal yang sama juga sedang dikembangkan Nofren Kase bersama pamannya Benyamin Kase di Desa Ajaubaki, Kecamatan Molo Utara, di mana mereka terus melestarikan pohon apel jenis Rum Beauty. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Apel yang ditanami kini telah dipesan para pembeli dari Keva Manado dan Kota Kupang. Mereka pun terus berkomitmen melestarikan apel soe. Kita di sini dari dulu kita TTS terkenal dengan daerah apel. Nah, karena apel itu sudah hilang, maka dengan sendirinya kami sebagai masyarakat kecil kami mau untuk kembangkan kembali. Itu karena kami punya keinginan, karena kami punya rasa peduli untuk mau tanam dan kami mau memperkenalkan buah apel itu seperti yang dulu lagi. Kita sepatutnya berbangga dan mendukung para petani apel soe yang mempunyai mimpi bahwa suatu hari kelak soe kembali menjadi penghasil apel yang terkenal di Indonesia dan dunia seperti pada era tahun 70-an dan 80-an. Dengan dana yang terbatas, tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan para petani apel ini dalam mengembangkan budidaya apel soe. Dari Timur Tengah Selatan, Rudi Rihitugu, Tim iNews memberitakan. Dan yang terakhir, untuk produksi perkebunan yang paling dominan di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah kelapa. Pada tahun 2015, memproduksi kelapa sebanyak 1.430 ton.
dengan luas areal 8.645 hektar are, diikuti tanaman kemiri sebanyak 2.381 ton, asam 962 ton, jambu mete 383 ton, kapuk 178 ton, dan produksi terendah adalah tanaman siri yaitu 70 ton. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai potensi produk pertanian lahan kering di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan maupun informasi. Terima kasih.